Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Badrotul Muniro dengan NIM 4120113. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait review jurnal. Tugas ini diberikan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Mansur Jahdi Mursid, MM. Judul dari jurnal yang saya review itu dari data yang menggunakan inovasi berbasis data atau Data Driven Innovation atau bisa disingkat DDI. Dengan penelitian ini untuk memahami privasi pengguna di pasar digital. Selanjutnya, jurnal ini saya ambil dari Jurnal Internasional Manajemen dan Informasi dengan tahun terbit 2020. Adapun penulis dari jurnal ini yaitu Jose Ramos Saura, Domingo Ribeiro Soriono, Daniel Palacios Marcus. Dengan reviewer saya sendiri Dina Badrotul Muniro, tanggal 10 September 2022. Jumlah halaman dari jurnal ini yaitu 13 halaman. Selanjutnya itu latar belakang dari jurnal ini. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi yang berfokus pada inovasi berbasis data atau DDI telah menyebabkan munculnya dan mengembangkan produk dan model bisnis baru di pasar digital. Namun, kemajuan ini telah memunculkan pengembangan strategi canggih untuk menganalisis tindakan mereka. Dengan demikian, analisis skala besar data yang dibuat pengguna atau UGD telah menyebabkan munculnya kekhawatiran privasi pengguna tersebut tentang bagaimana perusahaan mengolah data pengguna. Meskipun ada beberapa studi tentang keamanan data, perlindungan privasi, dan strategi berbasis data, tinjauan sistematis tentang subjek yang akan berfokus pada UGD dan DDI sebagai konsep utama yang masih kurang. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian jurnal ini, yaitu penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan utama terkait privasi pengguna yang mempengaruhi DDI dan untuk menciptakan pengetahuan terkait dengan pengguna UGD dalam DDI. Metodologi yang digunakan dalam penelitian di jurnal ini ada 3. Yang pertama, tinjauan pustaka sistematis. Yang kedua, jurnal ini melakukan wawancara mendalam yang dibingkai dalam perspektif UGD dan DDI tentang masalah privasi pengguna. Yang ketiga yaitu pemodelan topik menggunakan model alokasi Dirichlet latent atau LDA untuk mengekstrak wawasan terkait dengan objek penelitian. Selanjutnya, pembahasan terkait jurnal ini. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara generasi produk dan layanan baru yang berfokus pada DDI dan UGD sebagai sumber data, serta untuk mengeksplorasi konsekuensi dari strategi ini terhadap privasi pengguna. Selain itu, jurnal ini juga mengeksplorasi bagaimana UGD dapat digunakan oleh DDI untuk menghasilkan strategi yang aman dan konsisten yang tidak melanggar privasi pengguna di pasar digital, yang mengisi celah dalam literatur dengan analisis privasi pengguna dari perspektif DDI dan UGD sendiri. Adapun penjelasan UGD sendiri yaitu user generated data atau merupakan informasi yang diunggah pengguna ke dalam website organisasi atau sebuah perusahaan gitu. Data bisa berupa konten foto, video, komentar, dan forum diskusi. Sedangkan DDI atau Data Driven Innovation adalah pengguna data dan analitik untuk mengembangkan atau mendorong produk, proses, metode, organisasi, dan pasar baru.
data dan analitik dapat mendorong penemuan dan pelaksanaan inovasi, mencapai model bisnis, produk, dan layanan baru dengan nilai bisnis yang dikonfirmasi sesuai yang diinginkan. Selanjutnya itu pembahasan utama yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tantangan model DDI di pasar digital dalam konteks meningkatnya masalah privasi pengguna dalam hal metodologi. Kembali lagi, pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama juga ada literatur sistematis, yang kedua wawancara, dan yang ketiga yaitu menggunakan model alokasi Dirichlet atau LDA dan analisis tekstual atau TA untuk mengekstrak wawasan relatif terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Adapun hasil penelitian dari jurnal ini yaitu jurnal ini mengidentifikasi total yaitu 14 yang terkait dengan studi strategi DDI dan UGD. Selanjutnya ada 14 pertanyaan penelitian untuk masa depan dan 7 proporsi penelitian diidentifikasi yang harus diperhitungkan dalam strategi analisis masa depan yang berfokus pada pengguna UGD dan DDI dengan mempertimbangkan privasi pengguna di pasar digital. Adapun kesimpulan dari jurnal yang saya review yaitu secara khusus jurnal ini mengidentifikasi dalam perspektif definisi pengguna di DDI dari perspektif teoritis UGD, mengeksplorasi jenis pendekatan DDI untuk menjaga privasi pengguna di pasar digital, meninjau dan menganalisis apa yang diketahui tentang pengguna UGD di DDI yang menjaga privasi penggunanya, dan memberikan panduan untuk melacak tantangan DDI terkait privasi penggunanya. Oleh karena itu, 7 topik berbasis data ini ditemukan sebagai faktor utama untuk menentukan studi selanjutnya di bidang penelitian ini. Yang pertama, data yang dibuat secara sengaja versus tidak sengaja. Yang kedua, monetisasi konten pengguna. Yang ketiga, iklan sosial dan konten yang dipersonalisasi. Yang keempat, aktivitas penyalahgunaan data. Yang kelima, perilaku pengguna online. Yang keenam, manajemen informasi dan undang-undang tentang privasi digital. Dan yang terakhir yaitu alat DDI ditemukan untuk mendorong tantangan baru. Model berbasis data dan analisis titik data pengguna. Strategi DDI ini untuk meningkatkan profitabilitas. Tindakan inovasi berbasis data untuk iklan sosial yang dipersonalisasikan. Model berbasis data untuk mengumpulkan dan memproses inovasi pengguna dalam skala besar. Inovasi berbasis data berdasarkan kebiasaan pengguna online, pengambilan keputusan terkait dengan penerapan strategi berbasis DDI dan model DDI, kecerdasan buatan untuk mempelajari profil pengguna online. Jurnal ini juga meninjau penggunaan utama strategi DDI oleh perusahaan dan tautannya ke privasi pengguna dalam hal kepribadian, perilaku, tindakan mereka di internet. Secara keseluruhan, jurnal ini yaitu menyoroti kebutuhan mendesak untuk lebih memahami strategi DDI yang dapat mempengaruhi privasi penggunanya. Selanjutnya itu kelebihan dari jurnal ini yaitu penelitian dalam penulisan jurnal ini pada proses pengambilan datanya sangat memadai dan proses analisis datanya yang menarik. Kesimpulan penelitian yang diberikan merupakan jawaban dari tujuan penelitian. Hasil temuan jurnal ini dikaitkan kembali dengan berbagai hasil temuan sebelumnya dari tinjauan pustaka yang diambil, baik yang hasil temuan yang didapatkan maupun yang tidak. Selanjutnya itu kekurangan jurnalnya yaitu yang pertama,
terlalu banyak kosakata yang sulit dimengerti oleh orang awam atau orang awal yang baru membaca jurnal tersebut. Yang kedua, banyak menggunakan singkatan kata-kata yang sulit dipahami. Yang ketiga, tidak menunjukkan hasil penelitian secara ringkas dan sulit dipahami. Yang keempat, urutan-urutan dalam pembuatan jurnal masih belum rapi. Dan yang terakhir yaitu banyak mengulang kata-kata yang tidak perlu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.